hal yasilu idal mayyiti sawabun ma yatasaddaqu bihi anhu awid du'a aw qiraatil Qur'an. Apakah sampai kepada si mayit, almarhum atau almarhumah, pahala apa yang disedekahkan oleh orang yang hidup, atau doa untuk kebaikan bagi si mayit oleh orang yang hidup, atau baca Quran yang dibacakan oleh orang yang hidup untuk si mayit. Maka Imam An-Nawawi dalam kitab ini dikatakan jawab daripada Imam An-Nawawi, yasilluhu sawabad du'a, maka yang sampai itu, kata Imam An-Nawawi, akan sampai kepada si mayit itu adalah sawabad du'a, pahala daripada doa yang punya orang tua, doa anaknya itu sampai. Wasawabas sadaqah, pahala daripada sedekah yang anak ini sedekahkan khusus untuk orang tuanya pada hari kematiannya, atau mungkin setiap tanggal-tanggal kematiannya itu dia sedekah, diniatkan untuk orang tuanya, sampai. Kata Imam Nawawi, ini apa? Bil ijma', ini ijma'nya para ulama. Dua nih, doa dengan sedekah. Itu Bu. Tetapi Imam Nawawi mengatakan apa? Wakhtalafu fi sababi qiraatil Qur'an. Akan tetapi terjadi perbedaan di kalangan ulama itu, yaitu pahala kirim bacaan Al-Quran seperti Al-Fatihah itu terjadi perbedaan. Faqala, maka telah dikatakan, siapa yang mengatakan itu? Ahmadun. Siapa ya Ahmad? Imam Ahmad, madhab Ahmad ibn Hanbal, wa ba'du ashabi asy-Syafi'i, kemudian sebagian kecil daripada para ulama Syafi'i, sebagian daripada ulama Syafi'i, Imam Ahmad dan sebagian para ulama Syafi'i mengatakan apa? Bacaan Al-Quran, kirim Al-Fatihah yang kita itu yasil, itu sampai kepada si mayit. Tetapi Imam Syafi'i dikatakan di bawah ini, wa qala Syafi'i, tetapi Imam Syafi'i mengatakan wal aksarun, sebagian daripada ulama Syafi'i juga, sebagian ulama Syafi'i itu mengatakan sampai baca Quran itu, sebagian Imam Syafi'i dan sebagian ulama Syafi'i itu mengatakan la yasilu, itu tidak akan sampai untuk kirim bacaan Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Faqala subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Sebelum kita mulai ta'lim kita, insyaallah kita sama-sama membaca Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, bagaimana kabarnya? Alhamdulillah. Masih kita berkaitan dengan belum selesai masalah jenazah. Runtutannya kemarin, pertemuan kemarin kita bahas masalah apa itu? Yang kita bahas itu. Talqin di kubur itu bagaimana hukumnya? Ya, sudah kita bahas kemarin. Hari ini salah satu kebiasaan kita itu, ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sering mengirimkan surah Fatihah setiap hajat kita. Apabila misalnya memasuki bulan Ramadan itu sering membaca doa. Biasanya imam itu mengawali doanya itu dengan membaca surah Al-Fatihah. Yang sahibul hajat bilang apa itu? Tolong Pak Imam kirimkan doa untuk orang tua keluarga yang sudah meninggal lebih dahulu, gitu ya.
Sekarang bagaimana sih masalah ini dalam Islam, ya? Ini dikutip dari kitab Hujjatu Ahlussunnah wal Jamaah. Kitab ini dikarang oleh Kiai Haji Ali Maksum, seorang tokoh, seorang ulama dari Nahdlatul Ulama. Beliau mengatakan di dalam persoalan yang pertama, al-misalu awal, perkara yang pertama, jawazu hibati thawabil qiraatil Qur'an was sadaqati lil mayyit wa wusuli sawabil qiraatil Qur'an wa amalul bir lil mayyit. Boleh menghadiahkan bacaan Al-Qur'an, pahala bacaan Al-Qur'an dan pahala sedekah dari orang yang hidup untuk si mayit. Dan sampainya pahala bacaan Al-Quran dari orang yang hidup kepada si mayit. Mengawali pembahasan ini, beliau mengatakan masalah ini, Ibu, ini nanti menjadi perhatian kita di tengah masyarakat ini. Mengatakan wa huwa min masailil furu' al-khilafiyah. Masalah ini adalah termasuk masalah cabang khilafiyah. Cabang dalam Islam itu ada yang disebut dengan usul, ada yang disebut dengan furu'. Usul itu, Ibu, di sini tidak ada ruang perbedaan. Usul itu adalah masalah, di antaranya itu adalah masalah rukun Islam. Kita semua harus, usulnya itu harus sama. Misalnya syahadatnya itu harus sama. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kalau ada seorang kaum muslimin yang syahadatnya beda dengan kita, maka dia itu dipertanyakan apa dia benar muslim atau tidak. Itu usul. Dalam usul ini tidak ada perdebatan. Syahadat itu asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Tidak ada ruangan perdebatan perbedaan di sini. Yang kedua itu adalah furu'. Furu' itu cabang. Di masalah furu' inilah cabang-cabang seperti masalah sholat, bagaimana gerakan sholat, bagaimana doa iftitah, bagaimana sujud, bacaan ketika sujud, tasyahud, bagaimana bacaan ketika tasyahud, itu berbagai macam cara bacanya itu. Jadi itu masalah cabang. Masalah cabang ini di sini ada ruangan apa? Perbedaan antara ulama satu dengan ulama yang lain itu. Antara kelompok Islam yang satu dengan kelompok Islam yang lain itu perbedaan. Maka beliau menyarankan, Ki Haji Ali Maksum ini mengatakan di dalam kitab ini, fala yajuzu bi sya'nihi isaratul fitan wal jidal wal inkaru 'alal qa'ili wa 'amili bihi wala ala mukhallifi. Beliau mengatakan persoalan ini maka tidak boleh dengan persoalan perbedaan ini itu menimbulkan fitnah. Betul. Yang satu mengatakan, kan ada kelompok itu, ada yang Al-Fatihah di kuburan, ada talqin, itu bid'ah. Ada lagi yang satu mengatakan dia tidak baca Quran, lupa terhadap orang tuanya itu, tidak tahu diri itu, dia lupa kepada orang tuanya, doa aja tidak pernah kirim itu. Jangan sampai ini terjadi fitnah. Kemudian yang kedua, jangan sampai ini terjadi jidal. Jidal itu perdebatan. Jangan sampai, Bu. Gara-gara itu di tengah kelompok majelis taklimnya ibu-ibu ya, yang kelompok satu yang suka tahlil, yang satunya itu. Jangan sampai seperti itu. Wal inkar, jangan sampai terjadi pengingkari al-qaili wa amilu bihi terhadap orang yang menyatakan bahwa membolehkan itu mengirimkan hadiah pahala surah Al-Fatihah kepada almarhum atau almarhumah, dan orang-orang yang mengamalkan ini. Begitu juga tidak boleh dalam masalah ini terjadi fitnah, kemudian perdebatan, pengingkaran terhadap mereka yang tidak mengamalkannya. Kalau ada yang tidak mengamalkannya, Bu, yang tidak melakukannya, ya jangan kita permasalahkan itu. Tuh.
Beliau mengatakan wala yanbaghi ayanqa bainahuma ma la yanbaghi wuqu'u baina akhwal muslimin. Maka dan semestinya hal ini tidak terjadi. Orang yang melakukannya dengan orang yang tidak melakukan itu jangan sampai ini terjadi benturan. Kenapa dia bilang? Apalagi ini dan hal ini dia bilang mengatakan tidak boleh ini terjadi di tengah kita sebagai saudara sesama muslim. Tidak boleh. Jangan, Bu. Jangan kita anti, mentang-mentang dia tidak maulid, mentang-mentang dia tidak kunut, ya kita anti terhadap dia. Jangan, tidak boleh itu. Gitu. Tetapi beliau menyarankan satu hal penting, wal in kana lil mani'i mustanadun. Bagi mereka yang tidak talqin, mereka yang tidak membaca doa, tidak mengiringkan surah Al-Fatihah, mereka yang misalnya tidak kunut, yang terpenting mereka itu punya sandaran dalilnya. Yang penting ada sandaran dalilnya. Fa inna li ghairihi mustanadatan kadzalik. Begitu juga kita yang mengamalkannya harus memiliki sandaran dalil minimal dari Quran. Ketiga apa ya? Quran, hadis. Yang ketiga itu apa? Ijma'. Qiyas, ijma'. Qiyas, ijma'nya para ulama. Minimal ada sandarannya itu. Ada perkataan para ulama itu minimal. Terus bagaimana ini di dalam kalangan ulama masalah menghadiahkan pahala bacaan Al-Quran dan pahala sedekah orang yang hidup untuk mayit ini, untuk almarhum atau almarhumah ini? Pertama, ini dikatakan oleh Ibnu Taimiyah tentang ini. Ini Ibnu Taimiyah supaya ibu tahu ini ulama bermadzhab Hambali. Beliau ini bermadzhab Hambali. Ini ulama yang jadi sandaran, yang jadi pegangan dari kelompok-kelompok yang saat ini mungkin ibu-ibu mungkin sering dengar di YouTube itu kelompok-kelompoknya Salafi atau kelompok-kelompoknya Wahabi. Ini jadi sandaran ini Ibnu Taimiyah ini. Setiap dia punya fatwanya itu dijadikan pegangan mereka gitu. Apa kata Imam Ibnu Taimiyah? Annal mayyita yantafi'u bi qiraatil Qur'an kama yantafi'u bil ibadatil maliyah min as-sadaqati wa nahwiha. Bahwasanya sesungguhnya bagi mayit, kata beliau, bagi seorang mayit itu dapat mengambil manfaat dengan bacaan Quran orang yang hidup. Dapat diambil manfaat. Ketika ibu kirimkan untuk orang tua yang sudah meninggal, maka manfaat sekali bagi mayit ini. Kama yantafi'u bil ibadati al-maliyah, sebagaimana dapat si mayit ini dapat mengambil manfaat daripada sedekah maliyah itu. Ada anaknya. Kan habis ini saya tidak tahu di sini bagaimana tradisinya. Habis 7 hari itu apa tuh? 7 hari atau 40 hari? 3 hari, 7 hari, berapa hari? 3 hari, 7 hari, 9 hari, 40 hari. Ada 100 harinya? Tidak. Ada 100 harinya juga. 3, 7, 9, 40 hari sampai dengan ada yang 100 hari. Bahkan ada yang 1 tahun ya. 1 tahun ada yang 1 tahun ya. Ya. Bu, kalau ibu mencintai ayah, mencintai mama, bapak itu, bu, sedekah. Pada hari dia meninggal itu, pada hari dia meninggal itu, 3 harinya, atau 7 harinya, atau 40 harinya, atau 100 harinya, atau 1 tahunnya, setiap hari-hari ini, maka diutamakan itu sedekah. Di sini oleh Ibnu Taimiyah mengatakan bahwa orang yang mengirimkan bacaan Al-Quran untuk si mayit ini sama seperti dengan pahala sedekah, sama, tidak ada bedanya. Bahkan yang lebih utama di sini kalau bisa sedekah, bu. Habis 7 harinya, habis 40 harinya itu, bu, siapa imamnya yang bacain, yang ngurusin jenazahnya itu disiapkan itu
apakah pakaiannya baru kah, beli apakah untuk disedekahkan, tapi ibu sedekahnya niatnya untuk dia. Jadi ini di kitab ini nih. Ini ada pertanyaan. Ini kitab Fatwa An-Nawawi, kumpulan fatwa Imam An-Nawawi. Suatu ketika Imam An-Nawawi itu, ini kumpulan masalah-masalah yang diterima oleh Imam An-Nawawi. Ada pertanyaan kepada Imam An-Nawawi. Apa pertanyaannya? Hal yasilu idal mayyiti sawabun ma yatasaddaqu bihi anhu awid du'a aw qiraatil Qur'an. Apakah sampai kepada si mayit, almarhum atau almarhumah, pahala apa yang disedekahkan oleh orang yang hidup, atau doa untuk kebaikan bagi si mayit oleh orang yang hidup, atau baca Quran yang dibacakan oleh orang yang hidup untuk si mayit. Maka Imam An-Nawawi dalam kitab ini dikatakan al-jawab, jawab daripada Imam An-Nawawi, yasilluhu sawabad du'a, maka yang sampai itu, kata Imam An-Nawawi, akan sampai kepada si mayit itu adalah sawabad du'a, pahala daripada doa yang punya orang tua, doa anaknya itu sampai. Wa sawabas sadaqah, pahala daripada sedekah yang anak ini sedekahkan khusus untuk orang tuanya pada hari kematiannya, atau mungkin setiap tanggal-tanggal kematiannya itu dia sedekah, diniatkan untuk orang tuanya, sampai. Kata Imam Nawawi, ini apa? Bil ijma', ini ijma'nya para ulama. Dua ini, doa dengan sedekah. Itu Bu. Tetapi Imam Nawawi mengatakan apa? Wakhtalafu fi sababi qiraatil Qur'an. Akan tetapi terjadi perbedaan di kalangan ulama itu, yaitu pahala kirim bacaan Al-Quran seperti Al-Fatihah itu terjadi perbedaan. Faqala, maka telah dikatakan, siapa yang mengatakan itu? Ahmadun. Siapa ya Ahmad? Imam Ahmad, madhab Ahmad ibn Hanbal, wa ba'du ashabi asy-Syafi'i, kemudian sebagian kecil daripada para ulama Syafi'i, sebagian daripada ulama Syafi'i, Imam Ahmad dan sebagian para ulama Syafi'i mengatakan apa? Bacaan Al-Quran, kirim Al-Fatihah yang kita itu yasil, itu sampai kepada si mayit. Tetapi Imam Syafi'i dikatakan di bawah ini, wa qala Syafi'i, tetapi Imam Syafi'i mengatakan wal aksarun, sebagian daripada ulama Syafi'i juga, sebagian ulama Syafi'i itu mengatakan sampai baca Quran itu, sebagian Imam Syafi'i dan sebagian ulama Syafi'i itu mengatakan la yasilu, itu tidak akan sampai untuk kirim bacaan Quran. Jelas Bu ya? Ini supaya tidak jadi perdebatan. Kalau pun ada yang sama-sama dia juga zikir tahlil, dia tidak pernah mengirimkan surah Al-Fatihah, setiap kali hajatnya jarang hajat. Kalau masuk Ramadan jalan kirimkan doa itu orang tua, jangan dipermasalahkan. Karena mungkin dia pengikut Syafi'i yang mengamalkan ini nih. Dia yang berpendapat bahwa itu tidak sampai. Yang dia yakini apa? Doa saja. Doa dan sedekah. Tuh. Ini doa dan sedekah nih sebenarnya. Tidak ada perbedaan di kalangan ulama. Ijma'. Yang perbedaannya itu adalah hanya di kalangan ulama itu adalah masalah kirim Al-Fatihah ini kepada si mayit atau si almarhum atau dan almarhumah. Tuh Bu. Kemudian jam berapa udah itu Bu? 5 menit lagi ya. Kemudian waqala, dan telah berkata Ibnul Qayyim. Siapa Ibnul Qayyim? Ini juga adalah dia bermadhab Hambali, murid daripada Ibnu Taimiyah. Fi kitabir Ruh, di dalam kitab beliau Ar-Ruh, apa kata Ibnul Qayyim, murid daripada Ibnu Taimiyah? Afdalu ma yuhda ilal mayyiti as-sadaqatu wal istighfar wa du'a'u lahu wal hajju anhu. Seafdol-afdolnya, kata beliau, yang bisa dihadiahkan untuk almarhum dan almarhumah, pertama kata Ibnu Qayyim, murid daripada Ibnu Taimiyah, yang pertama kata beliau sedekah. Bu, jangan lupa sedekah itu. Yang kedua apa? Istighfar.
baca istighfar yang dihadiahkan untuk si mayit. Yang ketiga apa? Wa du'a'u lahu, doa kebaikan untuk si mayit. Yang keempat kata beliau, wal hajju anhu. Kalau ibu orang tuanya sudah tidak ada, dulu sempat orang tua itu ingin haji tapi tidak punya kemampuan. Sekarang kita sebagai anaknya ini punya kemampuan untuk berhaji, maka saya sarankan ketika kita berhaji itu nanti, setelah kita tunaikan haji kita, jangan lupa badal haji. Badal haji itu adalah kita ganti haji, niatkan haji kita itu juga untuk orang tua kita. Ini dikatakan oleh beliau, pahala haji yang diniatkan untuk orang tua itu insya Allah sampai. Tebuk. Kalau bisa ya, banyaknya sedekah itu ya. Sedekah, istighfar, doa dan haji. Wa amma qiraatul Qur'an wa ihda'uha, sedangkan bacaan Al-Qur'an wa ihda'uha ilaihi, dan menghadiahkannya kepada si mayit, tatawwu'an, niat itu karena Allah. Sedangkan bacaan Quran, dan adapun bacaan Quran dan menghadiahkan untuk si mayit, niat karena Allah, min ghairi ajrin, tanpa ada upah, tanpa mengharapkan imbalan apa-apa, fahadha, maka hal ini silu ilahi, maka pahalanya itu sampai kepada si mayit, kama yasilu ilahi thababus saum, sebagaimana sampainya itu pahala yang kita kirimkan itu, ibadah puasa kita kirimkan untuk si mayit itu, sebagaimana sampainya itu pahala puasa dan haji. Kalau haji kita haji badal, haji niatkan untuk orang tua sampai. Kemudian pertanyaannya, Ustaz, apa sih bedanya antara mereka yang tadi Ibnu Taimiyah dan para pengikutnya, Ibnu Qayyim dan para pengikutnya, itu apa sih bedanya? Di sini dikatakan oleh beliau, wa qala fi mawdi'in akhar, kemudian pada bagian lain daripada kitabnya beliau, kitab Ruh tadi, apa kata beliau? Wal aula, yang lebih utama, dan yang lebih utama itu adalah adyan wiya indal fi'li, agar ketika kita pada saat bersedekah itu niatkan ini, jangan lupa niatkan annaha lil mayyit, ketika kita bersedekah itu kita niatkan untuk si mayit, jangan lupa. Bedanya mana? Kata beliau, wala yustaratu at-talaffuz bidzalik, tapi ketika kita niatkan itu, kalau kita kan summa ila arwah jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat mimma syarikil ardi ila magharibiha, khususan ila ruh abaina wa ummahatina, misalnya siapa orang tua kita itu, syaulil lalal fatihah. Kalau kita kan biasa di talafuz, dilafalkan niatnya itu. Kalau menurut Ibnu Taimiyah dan Ibnu Qayyim, murid daripada Ibnu Taimiyah ini, itu tidak disyaratkan ketika dia bersedekah itu harus dilafalkan, cukup dalam hati. Itu saja perbedaannya. Tuh. Itu saja perbedaan. Artinya para ulama itu, baik mereka yang menolak maupun mereka yang mengamalkannya itu tetap bersepakat itu ya, bahwasanya sedekah kita, doa kita, istighfar kita, haji kita yang kita niatkan untuk orang tua, maka pahalanya sampai. Yang terjadi perselisihan tadi itu hanya baca Quran. Ada sebagian yang mengatakan itu sampai, ada sebagian yang mengatakan tidak sampai. Jadi Ustaz, bagaimana Ustaz? Ya kalau ibu meyakini itu sampai, maka usahakan bacakan. Makanya kalau malam Jumat ya, malam Jumat baca Yasin itu. Apa niatnya Bu? Sebelum baca Yasin, nawaitu an aqra'a, saya membaca surat Yasin. Surat Yasin ini hadiatan, sebagai hadiah li ruh, untuk ruh. Siapa nama ruhnya? Saya ulangi lagi, nawaitu an aqra'a surah Yasin hadiatan, sebagai hadiah li ruh, untuk ruh. Siapa? Ruh daripada almarhumah.
Kalau misalnya dia misalnya Muhammad Ali, ya li ruh Muhammad Ali, sebutkan namanya itu. Atau li ummi, untuk ibuku, siapa nama ibunya. Li ruh ummi, untuk almarhum ibuku. Li ruhi ummi, untuk ruh ibuku, siapa nama ibunya, sebutkan nama ibunya. Terus setiap malam Jumat itu, kalau jangan lupa niatnya itu, Bu. Kalau tidak bisa bacakan niat itu, cukup niat dalam hati. Sebelum bacakan Yasin itu, saya niat, ya Allah, baca Yasin ini hadiahkan untuk ibu saya. Caranya seperti itu. Begitu juga Al-Fatihah. Insyaallah. Seperti itu, Bu. Jadi masalah ini intinya jangan sampai terjadi fitnah, perdebatan yang pada akhirnya kita itu pecah belah. Intinya seperti itu. Insyaallah. Ada pertanyaan, silakan. Ada yang bertanya, silakan. Salam. Misalnya di sini yang pertama soal sedekah kepada si mayit itu, selain pakaian bisa juga dalam bentuk barang, contohnya makanan atau lainnya. Terus yang kedua soal niat membaca Yasin setiap malam Jumat itu dikirimkan kepada beberapa mayit, contohnya orang tua atau menantu atau beberapa orang, itu bisa atau tidak? Ya, disebutkan semuanya. Ada kalimat singkatnya. Misalnya bapak kita siapa? Bapak kita Muhammad Siddiq, khususan ila abi Muhammad Siddiq. Kalimat singkatnya terakhirnya usulihim wa furu'ihim. Anak keturunannya, termasuk siapapun anak keturunannya, usulihim wa furu'ihim. Tapi kalau mau detail, ada cara yang kedua, Muhammad Siddiq, wa ila arwah Muhammad Siddiq, wa ila arwah siapa lagi, wa ila arwah siapa lagi, wa ila arwah misalnya Muhammad Ali, wa ila arwah, wa ila arwah, wa ila arwah, ila arwah. Terakhirnya apa? Syairullah lahumul fatihah. Sebut aja semuanya, wa ila arwah. Kalau di Jawa besoknya mau Idul Fitri, biasanya malam itu mereka kirimkan untuk apa? Karena di Jakarta itu karena tidak mungkin imam itu datang ke rumah masing-masing, terpaksa makanan mereka itu bawa ke masjid. Jadi imam di masjid itu diminta siapa nama-nama yang dia mau kirimkan, itu disebutkan satu persatu. Ila arwah, ila arwah, ila arwah, ila arwah, ila arwah, ila arwah. Begitu. Paham kira-kira? Pertanyaannya, Bu, kenapa ini penting? Ini, Bu, kenapa penting? Terutama ini saya sarankan ketika ada keluarga yang meninggal, orang tua meninggal, hari pertamanya itu, 3 hari pertama itu jangan sampai ini tidak dilakukan itu. Sedekah. Karena kata Nabi itu di dalam hadis ini, Nabi SAW bersabda, la ya'ti alil mayyiti asyaddu minal lailil ula. Maka mayit itu akan menghadapi satu cobaan yang amat sangat dahsyat itu pada malam yang pertama. Dari pada saat dia sudah dalam kubur itu, malam yang pertama dia akan mengalami cobaan daripada ujian kubur itu yang amat sangat dahsyat. Maka apa kata Nabi? Farhamu bis sodokati. Maka kasihani dia dengan apa? Dengan sedekah. Man yamutu, terhadap orang yang meninggal. Tapi kalau Ustaz tidak punya uang untuk sedekah, Ustaz, tidak punya uang untuk sedekah kepada orang lain, bagaimana Ustaz? Faman lam yajid fayusalli rak'ataini. Apabila tidak ada untuk sedekah, kata Nabi, maka hendaklah dia sholat 2 rakaat. Niatkan untuk dia dalam kubur. Ini juga saya baru temukan hadis ini. Pertama, yaqra'u fihima fi kulli raka'atin, maka baca di antara 2 rakaat itu, bacanya apa? Rakaat yang pertama Al-Fatihah. Bu, kita punya orang tua atau mungkin suami atau mungkin anak sudah meninggal, malam yang pertama itu kita sholat 2 rakaat. Jangan nangis, sholat 2 rakaat, ambil wudu. Rakaat yang pertama, kalau kita tidak bisa sedekah, rakaat yang pertama baca Al-Fatihah. Kemudian yang kedua setelah Al-Fatihah itu baca beberapa ayat, kata Nabi SAW. Kata di sini wa ayatul kursi. Yang kedua setelah Al-Fatihah baca ayat kursi marrah, 1 kali. Yang ketiga baca Al-Hakumut Takasur, At-Takasur, 1 kali.
Yang keempat, baca surah Al-Ikhlas. Berapa kali itu? Rakaat yang pertama 11 kali. Al-Fatihah. Kemudian yang kedua ayat kursi. Kemudian yang ketiga itu Alhaakumut Takasur. Kemudian Qul huwallahu ahad. Qul huwallahu ahad ini 11 kali. Bangun dari rakaat yang pertama, rakaat yang kedua begitu juga. Al-Fatihah, ayat kursi, kemudian Alhaakumut Takasur, satu kali. Kemudian terakhir itu Al-Ikhlas, Qul huwallahu-nya itu 11 kali. Baru kemudian kita tasyahud. Setelah tasyahud itu adalah salam. Tapi sebelum sholat itu pada usolli itu, ini saya sholat untuk hadiah untuk orang tua saya. Kalau kita tidak bisa sedekah, tapi kalau kita bisa sedekah dulu. Kalau tidak ada ya ambil air wudhu, sholat. Insya Allah. Itu makanya penting ini, karena malam pertama itu perlu kita bantu dia dengan mengirimkan kita sedekah, bacaan-bacaan tadi itu. Seperti itu, Bu. Terima kasih. Kita akhiri dengan doa kifaratul majlis. Subhanallah bihamdi, subhanallah bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.